Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali lagi dengan saya, Asep Muhammad Dahlan, dalam pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dan menyusun laporan laba rugi dan perubahan modal. Nah, kompetensi dasar ya. Pada pertemuan sekarang ini kompetensi dasarnya masih sama melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu 3.7, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. 4.7 menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang ini ada 4 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk laporan laba rugi dengan cermat dan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun laporan laba rugi dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk laporan perubahan modal bagi perusahaan dengan cermat dan teliti. Yang keempat, peserta didik dapat menyusun laporan perubahan modal dengan cermat dan teliti. Nah, peta konsep. Ya. Peta konsep pada pertemuan sekarang ini ada 2 pembahasan, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Bentuk di dalam laporan laba rugi itu ada single step dan multiple step. Ya. Terus untuk di laporan perubahan modal ini ada untuk perusahaan perseorangan, ada untuk perusahaan berbentuk PT. Nah, bentuk laporan laba rugi. Ya. Bentuk laporan laba rugi ini yang pertama bentuk single step. Pada bentuk ini semua pendapatan digabungkan menjadi satu kelompok ya. Namanya single berarti satu, sendirian ya. Jadi dijadikan menjadi satu kelompok ya. Dan semua beban digabungkan pun sama menjadi satu kelompok. Kemudian 2 kelompok tersebut disisihkan. Nah, jika jumlah pendapatannya lebih besar dari jumlah beban, maka perusahaan itu akan menghasilkan laba. Sedangkan jika pendapatannya lebih kecil dari jumlah beban, maka perusahaan tersebut akan menghasilkan rugi. Ya. Nah, itu bentuk single step. Ya. Nah, contohnya, nah ini contoh di dalam laporan laba rugi yang bentuknya single step. Nah, ini contoh dari Bengkel Budijaya, ya, laporan laba rugi yang bentuknya single step ya. Jadi disatukan satu kelompok, pendapatannya satu kelompok ya, dan bebannya pun sama satu kelompok. Nanti dijumlahkan kelompok pendapatan jumlahnya berapa, kelompok beban jumlahnya berapa. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini pendapatan ada pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Nah, ini dijumlahkan jumlah pendapatannya sebesar 36.350.000. Terus beban. Nah, jumlah beban pun sama ini dijumlahkan ya. Jumlah beban totalnya 21.400.000. Nah, ini kita selisihkan antara jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, ini akan mengalami laba. Nah, tetapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban, ini perusahaan tersebut akan mengalami rugi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan Bengkel Budijaya ini mengalami laba. Ya, kalau kita hitung, ini kita selisihkan antara pendapatan dan beban, itu selisihnya yaitu senilai 14.950.000. Nah, ini laba bersih perusahaan dari Bengkel Budijaya. Nah, ini bentuk dari single step ya. Terus yang kedua,
bentuk laporan laba rugi yang kedua itu multiple step. Ya, bentuk multiple step itu bentuk laporan laba rugi yang disusun dengan cara memisahkan pendapatan maupun beban ke dalam kelompok operasional dan non operasional. Ya. Kalau tadi di dalam single itu disatukan, masing-masing masing-masing kelompoknya, kelompok pendapatan satu, kelompok beban disatukan juga. Nah, tetapi di dalam multiple step, ya masing-masing kelompok beban, kelompok pendapatan itu dipisah antara kelompok operasional dan kelompok non operasional. Nah, kita lihat contoh laporan laba rugi yang bentuknya multiple step. Ya. Masih sama kita lihat dari Bengkel Budijaya. Nah, pendapatan ini ada digolongkan menjadi dua. Pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Nah, kalau di dalam tadi di bentuk yang single step, ya antara pendapatan jasa ini dengan pendapatan komisi itu disatukan. Ya, tidak dipisah. Nah, tetapi ketika sekarang sudah ada di dalam bentuk multiple step, ya, itu dipisah antara pendapatan operasional dengan pendapatan non operasional. Ya. Pendapatan jasa ini masuknya ke dalam pendapatan operasional. Ya. Nah, kalau pendapatan komisi ini pendapatan non operasional, ada di luar kegiatan usaha. Ya. Nah, makanya dipisahkan. Nah, ini bentuk dari laporan laba rugi yang bentuknya multiple step. Ya. Nah, kalau dari contoh ini yang beban, ini dari beban gaji, beban perlengkapan, penyusutan, asuransi, bunga itu masih dalam kategori beban operasional. Ya, gitu. Nah, jadi nanti dalam pendapatan operasional dikurangi dengan bebannya, nanti ditambah dengan pendapatan non operasionalnya. Ya. Maka hasilnya sama, yaitu laba bersih. Terus yang kedua, bentuk laporan perubahan modal. Nah, bentuk laporan perubahan modal ini ada dua jenis. Ada untuk perusahaan perseorangan, ada untuk perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas. Ya. Nah, kita lihat satu-satu. Ya. Yang pertama, contoh laporan perubahan modal untuk perusahaan perseorangan. Ya. Nah, ini untuk perusahaannya yang perseorangan. Masih sama, ini menggunakan Bengkel Budijaya. Ya. Modal Mr. Alim ini 1 Januari 2016 itu 81.150.000. Nah, penambahan modal, ya, penambahan modal itu dari laba bersih. Ya. Tadi laba bersihnya itu senilai 14.950.000. Ya. Terus ada pengambilan pribadi, disebutnya dengan prive. Ya. Prive-nya itu 1.500.000. Ya. Laba bersih dikurangi prive itu nanti hasilnya yaitu penambahan modal. Nanti ditambahkan dengan modal awal, hasilnya yaitu modal akhir. Ini 98.680. Nah, kalau permasalahannya di sini rugi, ya. Kalau perusahaannya mengalami rugi, otomatis ya akan mengurangi modal. Jadi kalau perusahaannya rugi, berarti rugi ditambahkan dengan pengambilan pribadi. Nanti baru modal awal dikurangi dengan pengurangan modal. Hasilnya modal akhir. Seperti itu. Nah, ini contoh laporan perubahan modal untuk PT, ya, perseroan terbatas. Ya, ini labanya laba ditahan. Ya, kalau di dalam perseroan terbatas labanya laba ditahan, jadi laba belum akhir, masih modal awal. Ya, itu 81.150.000. Nah, penambahan investasi atau penambahan modal di sini ada laba bersih 14.950. Nah, di sini pembagian dividen. Ya, pembagian dividen pun sama,
masuk ke dalam laporan perubahan modal. Ya, itu nanti dikurangi laba bersih dikurangi dengan pembagian dividen. Ya, nanti hasilnya di situ ditambahkan dengan modal awal atau laba ditahan. Ya, hasilnya laba ditahan akhir ya senilai 98.680.000. Itu untuk modal ya. Nah, kita langsung ke ilustrasi ya, ke contoh soal di sini. Nah, ini ada salah satu contoh ngambil dari neraca saldo setelah penyesuaian laundry ya Triki Taka Cipta 31 Desember 2019 ya. Kita analisis dari neraca saldonya. Nah, dari neraca saldo ini kita akan membuat laporan laba rugi bentuk single step dan laporan perubahan modal untuk perusahaan perseorangan ya. Nah, sumber dari laporan keuangan itu ada di dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Sumber pencatatannya ya. Itu yang ada di worksheet ataupun kertas kerja ya. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, itu sumber di dalam pencatatan nanti untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, ini pertama kita buat dengan laporan laba rugi yang single step. Ya. Single step kita ingat kembali yang tadi sudah dijelaskan. Jadi satu kelompokan, masing-masing kelompok itu dibuatkan satu kelompok pendapatan, beban itu masing-masing kelompoknya. Tidak dipisahkan kelompok operasional ataupun non operasional. Ya, kita lihat ke contohnya. Pendapatan jasa ya di sini sebesar 28.400.000, pendapatan bunganya 900.000 ya. Nah, kita jumlahkan pendapatan ini, jumlah pendapatannya sebesar 29.300.000. Terus kelompok beban ya. Kelompok beban di sini ada beban gaji, beban kelengkapan, beban sewa, beban penyusutan perawatan, beban penyusutan kendaraan. Nah, ini semua beban ini dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan jumlah dari beban ya. Yaitu jumlahnya sebesar 9.300.000 rupiah. Kita ingat kembali, apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, berarti perusahaan tersebut mengalami laba. Tapi sebaliknya, apabila perusahaannya pendapatannya lebih kecil daripada beban, berarti perusahaan tersebut mengalami rugi. Nah, kita lihat di sini laundry Triki Taka Cipta. Ini pendapatannya lebih besar daripada beban. Berarti laundry ini mengalami laba bersih ya. 29.300.000 dikurangi 9.300.000 yaitu sebesar 20 juta rupiah. Laba bersih untuk laundry Triki Taka Cipta. Ya, periode 31 Desember 2019. Nah, itu untuk laporan laba ruginya ya. Mudah dimengerti ya, seperti itu. Terus yang kedua, laporan perubahan modal. Ya. Laporan perubahan modal sama sumbernya dari neraca saldo setelah penyesuaian dan ngambil dari laporan laba rugi. Jadi kita harus mengerjakan terlebih dahulu laporan laba ruginya. Ya, jadi tidak bisa kita membuat laporan perubahan modal dulu baru laba rugi ya. Karena kita harus mengetahui dulu perusahaan tersebut mengalami laba ataupun rugi. Ya, kita lihat modal Tuan Cipta ya, modal awalnya 1 Desember 2019. Ini sebesar 13.500.000 ya. Ini sebesar 13.500.000.
Terus dalam hal penambahan modal ataupun pengurangan modal, kita lihat tadi sudah kita hitung untuk laporan laba ruginya. Perusahaan Laundry Trikita Kacipta ini mengalami laba. Tadi labanya sebesar 20 juta. Berarti otomatis perusahaan tersebut mengalami penambahan modal. Ya. Nah, tapi kita lihat dulu pengambilan pribadi. Ya, atau disebutnya dengan reverse. Nah, di dalam neraca saldo setelah penyesuaian, kita lihat di sini tidak ada reverse atau pengambilan pribadi. Ya, berarti langsung kita jumlahkan. Ya, adanya penambahan modal sebesar 20 juta. Maka modal Tuan Cipta 31 Desember 2019 atau modal akhirnya sebesar 33.500.000. Nah, seperti itu cara untuk menentukan, menyusun ya laporan perubahan modal dan laporan laba rugi. Ya, mudah dipahami ya, itu sangat mudah ya, seperti itu. Kita cukup sampai sini dulu ya, dua dulu, sisanya minggu depan kita bahas mengenai neraca dan laporan arus kas. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.